Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang gerak rotasi dan translasi, hubungannya dengan hukum kekekalan mekanik. Ketika ada sebuah bola dari A turun ke B, maka apa yang harus kita lakukan untuk menentukan berapakah kecepatan bola di B apabila bola ini bergelinding atau berputar saat turun. Nah, maka yang pertama kita harus tahu bahwa energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Pada soal yang A ini, pada soal yang A, diketahui bahwa ketika di A, VA-nya tidak bergerak atau dalam kondisi diam. Padahal di A itu selain ada energi kinetik, ada juga energi potensial. Demikian juga di B, dia punya energi kinetik dan dia punya energi potensial. Pada saat di A, energi kinetiknya adalah 0 untuk yang pertama. Dan pada posisi B, energi potensialnya adalah 0. Karena pada saat di B tidak mempunyai ketinggian yang dipunyai, pada saat di ya betul ya. Jadi ini mendekati sama dengan 0. Maka ketika di A, dia mempunyai energi potensial saja, jadi rumusnya adalah M kali G kali H. Sama dengan sementara ketika di B, dia mempunyai energi kinetik. Tetapi karena dia bergerak secara translasi dan bergerak secara rotasi, maka energi kinetiknya ada dua bagian, yaitu translasi atau gerak lurus, dituliskan setengah M V kuadrat, dan dia juga menggelinding atau berputar, maka dirumuskan setengah I omega kuadrat. Kemudian M-nya anggapan kita nggak tahu, G-nya 10, hanya 4, tingginya 4 meter. Kemudian di posisi di bawah di B, M, V-nya kita nggak tahu berapa, ditambah setengah I. Ini adalah bola, karena bola energi inersialnya Anda lihat di tabel itu adalah 2/5 mr kuadrat kali omega kuadrat. M di sini bisa dicoret karena sama-sama mempunyai massa. Jadi massanya dalam kondisi ini tidak berpengaruh apa-apa. Sehingga sama dengan 40 sama dengan setengah kuadrat, ya. V-nya tidak tahu berapa. Ini dicoret, tinggal ditambah setengah. Nah, 1/5, sorry. Kemudian kita tahu bahwa V itu sama dengan omega kali R. Maka V kuadrat sama dengan omega kuadrat kali R kuadrat, ya. Ini R kuadrat omega kuadrat. Maka ini bisa dituliskan sama dengan R kuadrat omega kuadrat itu bisa dituliskan sama dengan V kuadrat. Sehingga semuanya kita kalikan 10, ya. Semua kalikan 10 menjadi 400. Kalau ini kita kalikan 10 menjadi 5 V kuadrat, kalikan 10 jadi 5 V kuadrat. Maka V kuadrat sama dengan 5V dengan 2 itu adalah 7. Jadi 400 bagi 7 itu adalah V-nya, V kuadratnya, atau V sama dengan akar 400, sehingga sama dengan 20/7 akar 7 meter per sekon. Ini adalah kecepatan ketika benda itu berada di B apabila saat di A kecepatannya 0. Baik, bagaimana kalau misalnya di A kecepatannya adalah 5 meter per sekon? Maka kita akan lakukan cara yang sama seperti tadi, yaitu M kali jadi EM di A sama dengan EM di B seperti tadi. Ketika di A dia mempunyai kecepatan, jadi dia punya energi kinetik yaitu M V kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat ditambah M GH, ya. Sementara di bawah
dia hanya mempunyai energi kinetik, energi potensialnya 0, sehingga dia sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat ditambah 0, mgh-nya 0 ya. Nah, kemudian dengan cara yang tadi, M-nya kita coret nanti, nanti coretnya. Jadi ini setengah mv kuadrat ditambah setengah, ini adalah 2, ini adalah 2/5 ya, I-nya itu adalah 2/5 M R kuadrat kali omega kuadrat tambah M, G-nya 10, hanya 4, sama dengan, ini adalah setengah, M-nya itu nggak tahu, V-nya juga tidak tahu, ditambah setengah kali 2/5 R kuadrat omega kuadrat. M-nya kita coret semua, seperti tadi, semua kita bagi, sehingga tinggal setengah kali V-nya 5, jadi ini 25 ditambah, ini coret jadi 1/5 R kali R kuadrat kali omega kuadrat itu adalah V kuadrat, jadi ini sama dengan 25 juga ditambah 40 sama dengan setengah V kuadrat kita nggak tahu, setelah di bawah itu berapa, ditambah 1/5 V kuadrat juga. Nah, ini coret jadi 5, ini jadi 12,5 ditambah 5 ditambah 40 sama dengan ini adalah 7/10 V kuadrat. Oke. Kemudian ini kita jumlah ini adalah 45 tambah 12, 45 tambah 17 berarti 57,5 sama dengan 7/10 V kuadrat, maka V kuadratnya sama dengan 575 dibagi 7. V sama dengan akar dari 575 dibagi 7 meter per sekon. Ini adalah kecepatan benda di titik B apabila kecepatan awan adalah 5 meter per sekon. Oke, begitu jawabnya ya. Untuk soal berikutnya nanti Anda bisa lihat video berikutnya. Terima kasih.